Lihat nih, Bu Guru bawa apa? Boneka ya, ini boneka. Boneka ini Bu Guru beri nama si Paul. Paul ini anak yang jarang mandi. Kalau kita jarang mandi, kalau kita jarang mandi, nanti jadi apa? Jadi bau. Siapa yang sudah mandi? Oh, siapa yang dimandiin sama mama? Oh, tidak ada, berarti sudah pintar semuanya, sudah bisa mandi sendiri. Kalau kita sudah bisa mandi sendiri, kita nyanyi sama Paman Atu. Yuk, kita berdiri semuanya yuk. Yuk, kita berdiri ya sayang, pintar. Kita berdiri. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, anak-anak boleh main lagi. Yuk, silakan main lagi ya. Boleh duduk lagi. Wah, tadi waktu kita menyanyi kelihatannya Ibu bagus sekali ya dalam mengajarkan ya. Membuat anak-anak jadi semangat dan suasana kita jadi gembira, Bu. Betul Paman, tapi saya ada kekhawatiran. Kekhawatiran tentang apa Ibu ya? Tentang kompetensi saya sebagai guru. Karena sampai saat ini saya belum juga lulus S1. Gitu Bu ya. Iya. Bagaimana kalau kita simak perbincangan Ibu Enji dengan narasumber tentang diklat berjenjang, Bu? Wah, itu cocok sekali dengan keadaan saya saat ini. Apa kabar ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta? Senang sekali kita dapat berjumpa lagi di Insan Cerdas Berakhlak Mulia, sebuah program persembahan dari Kementerian Pendidikan Nasional yang akan membahas tentang pendidikan anak usia dini. Senang ya kalau melihat seorang guru begitu bersemangat mengajarkan putra-putri kita. Tapi ternyata para guru memiliki kekhawatiran mengenai kompetensi mereka. Untuk itu di episode kali ini kita akan membahas tentang kompetensi seorang guru dan bagaimana meningkatkan kualitas mereka. Kita nanti akan berbincang-bincang dengan seorang pakar, jadi jangan kemana-mana. Baik pemirsa, mari kita mulai perbincangan kita dengan pakar kita yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Beliau adalah Dr. Nugaan Yulia Wardani Siregar atau yang akrab kita panggil dengan Ibu Dani. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ibu, ini satu obrolan yang menarik sekali ya mengenai guru-guru nih ya tentunya. Ada, kalau boleh saya mengutip seorang motivator pernah mengatakan, di balik siswa yang hebat terdapat guru yang super. Ini kalau dipikir-pikir ya memang benar juga ya Ibu ya. Iya, betul. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Mbak Enji tadi betul, bahwa keberhasilan dari program pendidikan itu memang yang paling dominan faktornya itu adalah guru. Kalau guru itu kompeten sebagai guru, diharapkan ini sudah merupakan modal dasar sebagai modal dasar untuk keberhasilan dalam suatu program pendidikan, khususnya pada anak usia dini ini menuntut kompetensi-kompetensi tertentu yang mana mungkin tidak dipersyaratkan bagi anak-anak yang sudah lebih tinggi usianya. Oke. Nah, boleh kita tahu Ibu apa usaha dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari guru? Karena kan kita tahu guru ini seorang yang tindak tanduknya patut dicontoh dan juga ditiru ya, Bu. Pemerintah ya sudah memang melihat bahwa guru ini merupakan suatu yang harus diprioritaskan ya untuk ditingkatkan kualitasnya. Kalau kita memang ingin menghasilkan hasil pendidikan yang berkualitas. Nah, untuk terkait dengan pendidikan anak usia dini ini, memang untuk penanganan guru ya, ini ada beberapa program prioritas ya,
Yang pertama yaitu mempercepat atau membantu pelayanan peningkatan kualifikasi. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensinya untuk pengembangan karirnya. Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan penghargaan kepada guru yang salah satu di antaranya ya, memikirkan peningkatan kesejahteraan dari guru tersebut. Karena memang ini pada dasarnya untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa ya Ibu. Betul, ya. ya. Baik, Ibu nanti kita lanjutkan lagi obrolannya. Sekarang kita istirahat dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Mari kita lanjutkan obrolan bersama Ibu Dani. Ini Ibu Dani masih seputar diklat bagi pendidik program PAUD atau pendidikan anak usia dini. Ini sebenarnya spesifikasinya sama nggak sih antara pengajar PAUD dengan guru-guru di jenjang yang lainnya? Ya, kalau kita lihat dari tuntutan kompetensinya bahwa seorang guru itu minimal memiliki 4 kompetensi ya. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, ya, kemampuan mengajar tentunya. Yang kedua kompetensi profesi, jadi penguasaan terhadap substansi yang diajar. Kemudian yang ketiga kompetensi sosial, jadi dia memang harus memiliki kompetensi untuk berbagi ya, sosial. Dan yang terakhir kompetensi kepribadian, ya, yaitu tentu harus mempunyai kepribadian yang memang dibutuhkan untuk sukses berinteraksi dengan peserta didik maupun teman-temannya sejawat sesama pendidik. Nah ini kompetensi harus dimiliki oleh setiap lembaga PAUD atau jenis-jenis PAUD tertentu saja? Maksudnya PAUD formal dan non formal sama atau beda? Mohon maaf, yang saya maksud tadi itu kompetensi pendidik ya, bukan lembaga ya. Lembaga formal dan non formal sama tentunya, sehingga program yang diberikan kepada pendidik dan tenaga pendidiknya ya sama untuk ke semua itu. Nah Ibu, berkaitan mengenai diklat ya Bu, lembaga atau instansi mana sajakah Bu yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakannya? Ya, jadi instansi ini sebenarnya sepanjang organisasi atau instansi itu menunjukkan minat terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, boleh saja melaksanakan itu. Dan beberapa organisasi yang memang sangat concern dengan pendidikan anak usia dini juga berpartisipasi dalam diklat khususnya untuk bagi pendidik dan tenaga pendidik. Pada tahun 2011 ini kelihatannya ada sekitar 15 organisasi yang menunjukkan minat ya untuk melakukan pelatihan ini. Ibu, bagaimana program diklat ini diselenggarakan, Bu? Ya, jadi dalam rangka meningkatkan kompetensi dari guru ini, memang ada salah satu program diklat yang kita sebut dengan diklat berjenjang. Ya. Jadi disebut berjenjang karena ini diperuntukkan untuk 3 kriteria guru. Ya, yang pertama kita harapkan diklat dasar ini nanti minimal harus diberikan kepada pengasuh. Kita sebut pengasuh karena guru PAUD ini ada 3 kan, pengasuh, guru pembimbing, dan guru. Nah, diklat dasar ini diharapkan diprioritaskan ya untuk pengasuh. Kemudian diklat yang lanjut itu diperuntukkan untuk guru pembimbing dan yang mahir ini diprioritaskan untuk yang kita sebut dengan guru. Gitu. Beberapa hal lagi saya rasa bermain dengan anak, kemudian mengenai kesehatan dan gizi anak usia dini, etika dan karakter pendidikan anak usia dini, dan tentu guru pada pelatihan dasar sudah mulai diajarkan bagaimana merancang pembelajaran dan melakukan evaluasi. Itu adalah hal-hal yang harus diberikan pada diklat dasar. Ya, sedangkan untuk diklat lanjut ini tentu sudah lebih dalam ya. Jadi
tetap disampaikan mengenai kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga pendidik, tapi di sini sudah mulai masuk strategi pembelajarannya, kemudian metode-metodenya, teknik-tekniknya, juga bagaimana praktek mengajar khususnya menghadapi anak-anak usia dini. Juga sudah mulai diajarkan kepada guru bagaimana mengembangkan kreativitas dan seni. Pada diklat ini sudah dimulai untuk melakukan beberapa hal tersebut. Juga yang tidak kalah pentingnya yaitu deteksi tumbuh kembang anak, kemudian penanganan anak yang berkebutuhan khusus dan juga pengembangan kepribadian dan juga pengembangan sosial, ya ini harus berinteraksi dengan teman sejawat sesama pendidik, juga orang tua dan juga masyarakat, dan sudah mulai masuk juga parenting, kemudian perencanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Ini yang lanjut. Yang tertinggi, diklat yang tertinggi kita mengkategorikannya sebagai diklat mahir ya. Nah, pada diklat mahir ini yang disampaikan itu mengenai kebijakan pembinaan pendidikan anak usia dini tetap masih diberikan, tetapi pada diklat mahir ini sudah mulai masuk pemanfaatan IT dalam pembelajaran anak usia dini, teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran pada anak usia dini, kemudian pengembangan seni kreatif dan kreativitas, ini lanjutan dari diklat yang lanjut tadi, kemudian intervensi dini tumbuh kembang anak. Kalau tadi mengenali, sekarang sudah diajarkan bagaimana untuk mengintervensi dan juga pengembangan kepribadian, ya di mana harus ada pengembangan etos terhadap etos kerja, kemudian etika profesi dan juga menghadapi hal-hal yang terkait dengan multi budaya ya. Dan juga pengembangan sosial di sini sudah mulai disampaikan dalam diklat tersebut terkait misalnya keadilan, objektivitas dan juga kemampuan komunikasi dari para pendidik PAUD tersebut. Juga yang lebih daripada diklat-diklat sebelumnya, di sini sudah dituntut mampu mengembangkan kurikulum, kemudian juga sudah harus bisa menguasai metode penelitian, paling enggak dalam tindakan kelas ya, dan pengembangan PAUD secara integral dan holistik. Semua itu nanti akan memperoleh sertifikat. Bu, sebenarnya bagaimana sih proses dalam diklat sampai seorang guru itu akhirnya memperoleh sertifikat, Bu? Ya, jadi begini Mbak Inji ya, berarti bahwa diklat ini memang terdiri dari dua bentuk. Yang pertama itu tatap muka dan yang kedua itu bentuknya tugas mandiri. Jadi seorang peserta diklat itu akan memperoleh sertifikat kalau dia sudah menempuh dua-duanya. Harus dua-duanya Ibu dua-duanya, ya? Jadi kayak diklat dasar ini tatap mukanya 48 jam. Untuk diklat dasar tatap mukanya 48 jam. Ya, kemudian setelah itu mereka diberi waktu 25 hari untuk mengerjakan tugas mandiri, baru diberi sertifikat. Sedangkan untuk yang lanjutan tatap mukanya itu 64 jam. Lebih lama lagi ya, Bu? Ya, lebih lama dan diberi waktu 25 hari untuk melaksanakan tugas mandiri, baru diberi sertifikat lanjut. Dan yang terakhir sama, hanya jamnya yang berbeda, bahwa yang mahir ini lebih lama, 80 jam, dan diberi waktu 25 hari untuk melaksanakan tugas mandiri, baru memperoleh sertifikat mahir. Jadi pemirsa, jangan dulu beranjak dari depan televisi Anda, karena kita akan istirahat sejenak dan kami akan kembali lagi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Ayah, Bunda, dan Bapak Ibu guru tercinta, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Ibu Dani ya. Ibu, ini apakah Ibu yakin nih dengan diklat ini sudah terpenuhi kompetensi bagi guru-guru di pendidikan anak usia dini, Bu? Secara nasional maksud Mbak? Iya. Tentu saja belum Mbak Enji, karena kan melalui diklat ini kan hanya sebagian kecil saja guru yang bisa ikut terlibat
dalam diklat tersebut, yaitu mereka yang ditunjuk tentunya oleh misalkan dinas kabupaten kota atau dinas provinsi. Padahal masih banyak guru-guru yang sebenarnya membutuhkan untuk ditingkatkan kompetensinya. Seperti halnya guru-guru yang memang berasal dari masyarakat, misalnya mereka yang lulus SMP atau SMA, tetapi mereka memiliki minat untuk mendidik anak-anak PAUD. Tentu mereka ini belum mempunyai bekal yang cukup ya, sehingga memang perlu adanya latih atau bentuk-bentuk lain untuk meningkatkan kompetensi para guru yang seperti saya sebutkan tersebut. Tadi Ibu sempat mengatakan bahwa seseorang lulusan sekolah menengah yang memiliki minat terhadap pendidikan anak usia dini bisa menjadi pengajar. Sementara tadi juga sempat dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk menjadi pengajar adalah lulusan D4 atau ya S1 Bu atau S1. Ini gimana Bu? Ya betul Mbak Inji. Memang untuk peningkatan keterampilan atau kompetensi guru ini memang selain bentuknya dalam bentuk pemberian training-training, tetapi dipersyaratkan juga untuk memiliki pendidikan yang berjenjang, yaitu seperti yang Mbak Enji sampaikan tadi, S1 atau D4 dan ini memang difasilitasi oleh pemerintah. Jadi ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat itu. Yang pertama, kita bisa memberikan dalam bentuk beasiswa full penuh ya. Kemudian ada juga yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, dan juga yang metode atau cara yang lain adalah memberikan bantuan pendidikan bagi mereka yang sedang mengambil atau sedang belajar di S1 ya. Dan juga ada cara-cara lain untuk memberikan bantuan pendidikan tersebut. Jadi memang itu juga termasuk yang harus dipikirkan pemerintah apabila ingin meningkatkan kualitas dari para pendidik kita ini. Ibu Dani, sekarang ini juga sudah ada pemirsa yang ingin bertanya kepada Ibu Dani. Mari sama-sama pemirsa juga kita menyaksikan apa pertanyaannya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tadi sebenarnya sudah dibahas oleh Ibu Dani, tapi nggak apa-apa Ibu, mungkin boleh kembali diulang sekaligus menjawab pertanyaan tersebut Bu. Ya, jadi sebenarnya yang sekarang berlangsung itu pada umumnya kalau peserta yang hadir dalam diklat itu ditunjuk oleh dinas bisa kabupaten, kota atau provinsi untuk mengikuti suatu diklat. Nah, kapan pelaksanaan dari program bantuan tersebut, Ibu? Ini bergantung kepada masing-masing ini mitra ini dalam menyelenggarakan. Jadi tidak ada saat yang harus tanggal segini, bulan segini, itu tidak ada ketentuan, tetapi tergantung kepada mitra PTK PAUD yang ingin melaksanakan diklat-diklat tersebut. Oke, baik. Mudah-mudahan cukup terjawab pertanyaannya. Sekali lagi terima kasih.